Selamat pagi Bu Ratu. Selamat pagi Mbak Vivi. Ketemu lagi kita ya Bu Ratu ya. Ngopi bareng. Iya. Bajunya merah lagi sama dong. Seperti biasa kita di ngobrol pagi ya bareng Bu Ratu tentunya. Tanpa Apa kabarnya? Apa kabarnya hari ini Bu Ratu? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Baik. Udah siap ya Bu Ratu ya? Oke. Kita bahas apa nih? Jadi gini Bu Ratu, ada salah satu sahabat kita, salah satu sahabat Aura itu yang bilang kepada kita kalau dia tuh merasa kenapa ya saya kok susah untuk mendapatkan teman, sulit mendapatkan teman. Apakah itu berhubungan dengan aura saya atau bagaimana gitu. Nanti kita akan membahasnya di sini Bu Ratu. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, karena kita temanya pertemanan ini, terus nanti juga ada kaitannya dengan aura. Tapi sebelum kita membahas itu, sebenarnya ya Bu Ratu, kalau kita mencari teman itu apakah ada syarat-syarat khusus atau ya udah kita berteman aja gitu sih Bu Ratu? Nggak ada syarat sih ya Mbak ya menurut saya ya. Kalau kita mau berteman sama teman ya kita harus membuat teman kita nyaman. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh menang sendiri, kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau kita pilih-pilih teman ya nanti teman-temannya ya merasa nggak nyaman sama dia pastinya. Kita tuh harus ngobrol yang enak juga sama teman-teman biar nggak garing gitu ya Mbak Vivi. Karena kan ada ya kalau kita ngobrol sama teman, ada yang ngobrolnya sampai membuat teman itu sakit hati, itu kan ada ya. Terus ada juga yang garing, pendiam, hanya sebagai pendengar aja, itu juga kan nggak enak juga nantinya ya. Kita harus bisa membuka diri lah untuk bisa bergaul sama mereka nantinya gitu. Itu aja sih, nggak ada syarat apapun sih kalau menurut saya sih Mbak Vivi ya. Tapi kan gini ya Bu Ratu ya, sekarang ini banyak lah kayak teman-teman yang mungkin membawa pengaruh negatif dari teman, membawa pengaruh negatif untuk diri kita. Mungkin juga itu salah satu kenapa orang susah mendapatkan teman. Jadi dia kayak merasa antisipasi lah ibaratnya, daripada saya berteman dengan dia nanti malah membawa pengaruh negatif. Jadi kayak Racun. dia membentengi diri. Iya, toxic friend. sih. Toxic friend sekarang kan lagi itu ya Bu Ratu ya. Banyak yang seperti itu. Terus kadang juga kita bertanya-tanya, apakah dia tuh temenan sama kita apa adanya atau karena ada apanya gitu. Kadang kan ada teman yang ya kita nggak tutup mata lah, ada banyak Bu Ratu yang seperti itu. Ada. Saya juga pernah punya teman kayak gitu. Nah kan pasti Ada kan. apanya. Kalau nggak punya apa-apa ya udah tinggal. Nah itu masalahnya. Jadi itu yang menjadi penyebab kita jadi was-was Bu Ratu. Jadi kita nggak tahu nih dia tulus nggak sih temenan sama kita gitu. Nah cara kita tahu untuk mengetahui orang agar dia tuh tulus berteman dengan kita gimana sih Bu Ratu? Kalau saya ya Mbak, saya tetap berteman dengan semua orang. Saya menganggap semua itu baik menurut saya. Semua itu baik. Walaupun ada yang jahat sama saya ya Tuhan yang akan membalasnya. Oh, gitu, Yang terpenting kita baik sama semua orang. Kita nggak pilih-pilih teman, entah itu temannya jelek, cantik, ganteng, apa ya pokoknya lah. Saya berteman dengan semuanya. Saya nggak mau pilih-pilih entah itu kaya atau miskin. Saya nggak pilih-pilih. Karena yang saya anggap teman yaitu teman ya, mereka adalah teman adalah saudara saya juga. Jadi saya nggak mau pilih-pilih. Walaupun dia jahat sama saya, tapi kalau saya tetap berperilaku baik sama dia ya udah, nanti kan dia juga akan merasakan oh dia ini baik ya ternyata sama saya. Kalau dia jahat sama saya, sudah sampai ketahuan jahatnya ya udah saya tinggalin. Udah ketahuan ya saya tinggalin. Karena pengalaman saya demikian, saya banyak yang jahat sama saya tapi ya udah saya tinggalin, saya nggak mau berteman dengan dia lagi ya. Karena dia sudah memberikan pengaruh buruk buat saya tinggal aja. Tapi masih ada komunikasi ya, komunikasi ada jaga jaraknya juga sih, nggak seperti dulu deket banget gitu, enggak. Ya nyikapinya ya disikapi baik aja sih, nggak perlu terlalu pilih-pilih. Ini orang jahat sama saya nggak mau berteman sama, jangan. Nggak perlu dendam berarti ya. Jadi misal kita dekat dengan orang atau kita membina pertemanan dengan orang, kalau kita mulai tahu ada sifat atau gerak-geriknya yang mulai aneh atau dia kayaknya cuma manfaatin saya nih kayak gitu, menghindar aja. Kita menghindar berarti ya. Sedikit aja, tapi nggak usah langsung terlihat menghindar gitu, jangan. Sedikit menghindar, yang masih ada komunikasi tapi nggak seintens yang dulu. Intinya mengurangi lah porsi dari kita bertemu, sekali. dari kita komunikasi dikurangi porsinya. Benar sekali. Nah itu untuk pertemanan yang tulus ya Bu Ratu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan pertemanan kita ke depannya tentunya. Jadi kita harus antisipasi lah di depan. Nah, kita akan membahas di sini pertemanan dikaitkan dengan aura Bu Ratu. Seperti kasus tadi yang udah
saya sampaikan ke Bu Ratu di awal video, itu ada orang yang sulit mendapatkan teman. Nah, itu apakah aura juga berpengaruh di situ, Bu Ratu? Sangat berpengaruh sekali. Kalau tadi seperti kasus yang Mbak Vivi bilang ya, sulit mendapatkan teman. Ada dua tipe orang yang seperti itu, sulit mendapatkan teman. Yang pertama itu tadi karena menganggap teman-temannya itu adalah racun buat hidupnya. Sehingga dia berpikir bahwa pikiran ini banyak negatifnya. Beranggap kalau ada teman masuk ingin berteman sama dia, dia beranggap ini orang jahat sama saya. Saya punya apa-apa nih, pasti dia berteman sama saya karena saya punya apa-apa nih. Pasti dia pengen saya traktir dia, saya pengen ngeluarin banyak uang buat dia. Jadi saya nggak mau lah berteman sama dia. Dia itu ada pikiran yang kayak gitu. Itu karena auranya banyak negatifnya. Sehingga dia menutup diri. Dia merasa bahwa saya sendiri aja bisa bahagia. Kalau ada teman-teman pasti nggak akan bahagia karena mereka adalah racun menurut saya. Itu tipe orang yang pertama. Tipe orang kedua, karena banyak energi negatif lagi di sini ya Mbak Ivi ya. Karena kalau banyaknya energi negatif dalam pikirannya, dalam dirinya, itu akan membuat dia kurang percaya diri atau minder untuk bergaul dengan mereka. Takut kalau saya bergaul sama mereka, nanti bisa nggak sih saya memposisikan diri saya di tengah-tengah mereka? Bisa nggak sih mereka menerima saya sebagai temannya? Dia itu sudah takut duluan. Itu kan karena banyaknya energi negatif dalam dirinya, dan bisa juga karena dia takut kalau dia itu nggak bisa membaur gitu ya, nggak bisa bersosialisasi sama mereka nantinya. Itu karena banyaknya energi negatif dalam dirinya. Hal tersebut membuat auranya itu suram gitu ya Mbak Lufi. Jadi mereka tuh nggak nyaman juga sama dia. Berarti banyaknya pikiran negatif, atau mungkin di awal kalau kita kenal dengan orang baru ya berarti ya, kadang kan kita banyak, emang saya sendiri juga gitu, banyak mikir negatifnya. Kalau kenal dengan orang baru tuh pasti kayak, aduh kayaknya ini nggak baik nih, aduh kayaknya ini daripada kita mikir positif tuh emang banyak negatifnya. Itu emang mungkin sering terjadi ya di banyak orang, mungkin sering terjadi seperti itu. Tapi cara kita menghindari Bu Ratu ya, menghindari pertemanan yang mungkin itu memanfaatkan kita. Ya mungkin semua orang susah kalau bersikap seperti Bu Ratu ya, kayak karena gimana ya, kayak nggak usah dendam, terus juga ya udah kalau dijahatin kita biarin aja, kita yang mundur. Terus juga kalau kita pura-pura baik aja di depan mereka meskipun mereka jahat dengan kita, ya udah kita tetap baik dengan dia tuh susah Bu Ratu. Jadi kita harus tahu ini tulus nggak sih sebenarnya. Nah itu loh Bu Ratu yang kita sebenarnya gimana ya, menjadi pertanyaan terus lah. Maksudnya kalau teman yang tulus tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Itu yang seperti apa Bu Ratu teman yang tulus itu? Teman yang tulus itu teman yang selalu ada buat kita dan nggak pernah memanfaatkan kita lah. Itu teman yang tulus, yang bisa membuat kita tertawa, yang selalu ada buat kita di saat kita sedih. Itu teman yang tulus. Kalau teman yang nggak tulus ya mau sama kita karena kita punya segalanya gitu sih Mbak. Menurut pengalaman saya seperti itu sih Mbak Vivi. Jadi kalau Mbak Vivi tadi kan bilang kalau banyak negatifnya, itu kan ya wajar sih kalau kita mau bergaul sama mereka. Saya takut ini mereka nggak bisa nerima saya. Iya, apalagi orang baru. Saya takut nih ada orang yang dibilang galak, judes, jutek kayak gitu. Saya takut nih kalau berteman sama dia, saya deketin diri sama dia, nanti saya digalakin, saya dimarahin terus. Iya, nanti kalau pikiran-pikiran negatif tersebut itu selalu ada dalam diri kita, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Nah, langkah baiknya buanglah pikiran-pikiran tersebut. Tetap aja bergaul sama mereka. Nanti kan kita kan tahu ya, oh yang dikatakan mereka orang ini katanya dulu galak, jutek, judes, itu ternyata enggak, ternyata baik, ternyata lemah lembut, ternyata enggak seperti yang mereka bilang. Oh berarti aku salah selama ini yang ditanamkan mereka dalam pikiran saya itu salah. Jadi ya udahlah, biarin aja. Kita tetap bergaul sama dia, tetap bergabung berteman dengan mereka kan. Jadi kita bisa tahu ya mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kita harus bisa memilih. Harus hati-hati juga. Kalau yang nggak tulus itu kan kita bisa paham ya apa yang harus kita lakukan sama dia. Harusnya kayak gitu. Terus kalau dalam pertemanan Bu Ratu ya, mungkin kalau dalam asmara itu kan aura emang harus selaras gitu ya. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan harus cocok. Tapi dalam pertemanan Bu Ratu, apakah hal itu juga penting untuk kita mencari teman nih? Kira-kira dia auranya cocok gak sih untuk jadi teman saya tuh? Penting gak sih Bu Ratu aura cocok dalam pertemanan? Penting itu. Nanti kalau ada kecocokan, ada chemistry yang kuat, itu pasti bisa jadi sahabat, jadi teman dekat. Tapi kalau hanya selaras biasa, nggak ada chemistry sama sekali, hanya ngobrol biasa seperti ngobrol di teman-teman kantor kayak gitu.
Tapi nanti kita bisa merasakannya ya berarti. Iya, kita bisa merasakannya. Mana sih yang ada kecocokan dengan energi aura saya, dan kalau memang ada kecocokan berarti dia bakal jadi sahabat saya nanti. Gitu. Oke, kalau menurut pengalaman Bu Rato ya, untuk membantu klien mungkin yang kurang percaya diri dengan hal ini, dengan yang temanya sama dengan ini, sulit mendapatkan teman, terus sulit bersosialisasi dengan lingkungan, biasanya tuh mereka memilih cara yang seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu Rato? Bisa dengan cara buka aura sih Mbak Vivi ya. Cara yang tepat itu yang cepat buka aura. Kalau dengan cara meditasi aura untuk membersihkan energi negatif tadi ya susah sih ya, lama sih ya, karena kan kita butuh teman. Kalau emang butuh teman yang cepat ya buka aura. Kalau yang butuh teman yang dalam proses yang lama ya meditasi aura, karena meditasi aura kan bisa bantu menghilangkan energi negatif tersebut. Tapi kan kita nggak tahu ya titik cakranya yang bermasalah di mana, mungkin nanti salah untuk membersihkannya. Nanti kalau cakranya yang bermasalah di sini tapi saya bersihkannya di sini, jadi kan salah, jadi kan tambah lama. Nah, saran saya buka aura sih, pengalaman dari klien saya, mereka saya senang untuk buka aura gitu. Ya, jadi kalau ada sifat-sifat orang yang seperti itu berarti bisa dirubah ya berarti. Iya, mungkin orang yang introvert atau penyendiri itu tadi. Terus juga kalau menurut saya Berato, orang penyendiri itu tergantung di mana dia berada. Jadi gini, kadang tuh ada orang yang mungkin kalau di lingkungan A dia emang susah berbaur karena merasa nggak cocok dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi kalau ada di lingkungan B, dia enjoy aja, ketawa-ketiwi, terus juga bisa bercanda dengan orang-orang itu. Itu juga apakah aura sekitar juga mempengaruhi pertemanan seperti itu, Berato? Bisa sih, bisa mempengaruhi seperti itu. Oke, itu untuk pertemanan ya, Berato ya, aura pertemanannya. Jadi sudah sangat jelas sahabat aura jika mengalami hal seperti ini atau mungkin merasa kurang percaya diri, minder untuk memulai obrolan dengan orang, untuk berkenalan dengan orang, terus juga gimana sih caranya kalau kita ketemu sama orang tuh apa yang harus kita lakukan, terutama orang baru. Itu sahabat bisa konsultasi dengan Ibu Ratu deh. Boleh, siapa tahu ada yang salah nih dengan energi dalam dirinya, terus titik cakra mana yang bermasalah. Tentunya sahabat juga belum paham ya titik cakra sebelah mana yang bermasalah. Untuk itu bisa dikonsultasikan dengan Ibu Ratu. Bisa menghubungi layanan konsultasi yang ada di deskripsi video di bawah ini nanti ya Bu Ratu ya. Itu mungkin yang dapat kita bahas ya Bu Ratu pada video kali ini. Sebelum saya tutup, ada saran nggak nih Bu Ratu buat sahabat aura nih mungkin yang sekarang murung karena ya gimana nah diberi semangat gitulah, apa yang harus mereka lakukan ke depannya biar tetap menjalani hidupnya, biar tetap enjoy gitu Bu Ratu. Saran saya ya jangan murung-murung lah, ngapain sih hidup sendiri, punya teman tuh jauh lebih enak daripada kita hidup sendirian. Kalau kita punya banyak teman, masalah kita lagi galau sama pacar pasti akan terselesaikan karena banyak teman yang membuat kita bahagia. Tetap semangat aja dan selalu berpikir positif pada teman-teman kita, walaupun mereka jahat sama kita tetap baik sama mereka. Nanti juga Tuhan yang akan membalasnya. Tuhan akan membalas dengan memberikan teman yang jauh lebih baik dibanding yang teman yang lama tersebut, yang jahat tersebut. Gitu aja deh Mbak Wiwi. Oke, lagian juga manusia kan makhluk sosial ya Bu Ratu. Jadi nggak mungkin kalau mereka bisa hidup sendiri, tetap butuh orang sekitar lah buat bantu mereka untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih Bu Ratu atas penjelasannya di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentunya dengan tema yang menarik lainnya. Buat sahabat aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, terus juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Selamat pagi Bu Ratu, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.